Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak Ustaz yang saleh dan salehah, alhamdulillah hari ini hari Jumat. Insyaallah hari ini Ustaz akan berkisah tentang haram untuk Tuhan dan halal untuk kami. Makanya diperhatikan kisahnya. Suatu ketika ada seorang ulama, yakni ulama tersebut bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi. Beliau adalah pada waktu itu merupakan seorang ulama yang terkenal di Mekah. Suatu ketika setelah ulama tadi menjalani salah satu ritual haji, kemudian ulama Abu Abdurrahman tersebut tertidur, beristirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya, ulama tadi bermimpi. Apa yang dalam mimpinya? Yaitu ulama tadi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Melihat dua malaikat yang turun dari langit dengan sayapnya. Ulama tadi kemudian mendengarkan percakapan mereka. Kata malaikat seperti ini. Berapa banyak yang datang tahun ini? Tanya malaikat kepada malaikat lainnya. Kemudian malaikat yang lain menjawab, 700.000. Kemudian malaikat satunya bertanya lagi, berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima? Kemudian sahut malaikat selanjutnya, tidak satupun. Kemudian malaikat serasa tidak percaya. Mendengar percakapan di antara kedua malaikat tersebut membuat sang ulama Abdurrahman gemetar. Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh. Ada dari sebelah timur, ada yang datang dari sebelah barat, utara, selatan. Dengan kesulitan yang besar, mengumpulkan harta bendanya, keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan usaha mereka sia-sia. Bayangkan, usaha mereka sia-sia. Telah apa yang dia perjuangkan untuk bisa pergi menunaikan haji, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Sambil gemetar dalam mimpinya, kemudian seorang ulama Abu Abdurrahman melanjutkan mendengarkan cerita kedua malaikat itu. Namun ada seorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab malaikat satunya, bagaimana bisa? Itu kehendak Allah. Kemudian malaikat yang satunya bertanya, siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhafah, dialah orangnya. Ia adalah seorang tukang sol sepatu di kota Damsyik, yang sekarang terkenal dengan Damaskus. Mendengar ucapan itu, ulama yang tadinya bermimpi mendengarkan percakapan antara kedua malaikat langsung terbangun.
Kemudian sepulang haji, sang ulama ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau langsung menuju ke kota Damaskus, Suriah. Ya, sampai di sana ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebutkan malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhafah? Ketika bertemu dengan tukang sol sepatu yang satunya, Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam ya syekh. Afan, saya mau bertanya, apakah kamu tahu seorang tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafah? Kemudian tukang sol sepatu tadi tahu. Kemudian dia menunjukkan jalan menuju ke seseorang yang bernama Sa'id bin Muhafah kepada sang kiai tersebut. Ada ya syekh, dia berada di tepi kota. Jawab salah seorang sol sepatu sambil menunjukkan ke arahnya. Kemudian sampai di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang pakaiannya lusuh. Seperti tidak terawat. Kemudian bertanyalah sang ulama tadi kepada Sa'id bin Muhafah. Wahai fulan, apakah benar engkau namanya Sa'id bin Muhafah? Kata ulama tersebut. Kemudian tukang sol sepatu itu menjawab, betul. Siapa tuan? Perkenalkan, aku adalah Abdullah bin Mubarak. Mendengar nama tersebut, Sa'id bin Muhafah itu terharu. Sa'id bin Muhafah itu menangis. Anda adalah seorang ulama terkenal. Apa yang gerangan membuat Anda mendatangi saya, wahai syekh? Kemudian sejenak ulama Abu Abdurrahman itu kebingungan. Akan dimulai dari mana pertanyaan yang akan ditujukan kepada sang sol sepatu tersebut. Kemudian ia menceritakan perihal mimpinya. Wahai Sa'id, saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Haji Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haji Anda membuat hajinya semua orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh tukang sol sepatu? Wah, saya sendiri tidak tahu, ya syekh. Kemudian sang ulama tadi mencoba menggali lagi. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Sa'id bin Muhafah bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya Allah, aku datang karena panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu. Dan kekuasaanmu tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Itulah yang dikatakan tukang sol sepatu. Ya Allah, aku ingin melihat Ka'bah. Ya Allah, aku ingin menghadap kepadamu. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini
Akhirnya pada tahun ini, saya berhasil mengumpulkan uang sebesar 350 dirham ya Syekh. Cukup untuk saya berhaji. Dan sekarang saya sudah siap berhaji. Lalu apa yang terjadi? Tapi Anda batal berangkat haji? Benar Syekh. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, setelah saya mempunyai uang 350 dirham dan cukup untuk haji, istri saya dalam keadaan hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat saat itu, istri saya mencium suatu masakan yang enak. Kemudian meminta kepada saya, "Wahai suamiku, cobalah kau cari siapa yang masak masakan yang enak ini sehingga baunya nikmat sekali. Mintalah sedikit untukku." Itu kata istri saya. Kemudian saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata bau masakan itu tidak jauh dari sini. Ternyata bau masakan itu bersumber dari tetangga yang rumahnya itu seperti gubuk dan hampir runtuh. Dan di situ ada seorang janda dengan ke-6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin memakan apa yang ia masak, meskipun sedikit. Kemudian janda itu diam saja. Seorang janda itu diam saja dan memandang kepada saya. Sehingga saya mengulangi perkataan yang sama. Akhirnya dengan perlahan janda tersebut mengatakan, "Tidak boleh Tuan. Tidak boleh." "Kenapa?" "Saya ingin minggirkan sedikit. Dijual berapapun akan saya beli." "Makanan ini tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya, "Kenapa?" Sambil menangis janda itu berkata, "Masakan ini daging. Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan." Kemudian sejenak saya berpikir ya Syekh, dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia sedangkan untuk saya haram? Padahal kita sama-sama muslim. Kemudian saya mendesaknya lagi ya Syekh. "Kenapa?" Sehingga ketika saya mendesak, akhirnya janda tersebut mengatakan apa yang terjadi. "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati. Hari ini kami melihat seekor keledai mati ya Tuan. Keledai mati di tepi jalan. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak bagi kami. Daging ini adalah halal. Karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram." Dengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dan kemudian istri saya pun juga menangis ya Syekh. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu." Kemudian uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja sol sepatu sudah terkumpul 350 dirham pun saya berikan kepada mereka. Saya katakan kepada mereka ya Syekh, pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Kemudian dalam hati saya berujar ya Syekh, ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Si tukang sol itu lalu mengatakan kepada Syekh, itulah yang saya katakan Syekh. Ketika saya
mempunyai keinginan yang lama, ingin berangkat haji, ingin berangkat ke Mekah, ingin bertemu dengan Allah, ingin menghadap kepada Allah. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Kemudian karena ada suatu peristiwa yang saya lihat di depan mata saya sendiri, saya mengatakan dalam hati, ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Hanya itu saja, Syekh, apa yang saya alami selama ini. Kemudian mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tidak bisa menahan air mata. Abdullah bin Mubarak kemudian memberikan salam kehormatan kepada tukang sol sepatu tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, Allah itu tidak memandang seorang itu memiliki harta yang banyak. Allah itu tidak memandang seorang itu memiliki semuanya. Kan tapi Allah itu memandang niat, ketulusan hati kita untuk melakukan kebaikan. Insya Allah, apabila kita berniat untuk seperti tadi tukang sol sepatu, dia berniat untuk ingin sekali pergi haji, sehingga dia berusaha dengan sekuat tenaganya, dan sampai akhirnya dia bangga dan pasti bisa berhaji. Kan tapi Allah menguji keimanan tukang sol sepatu tersebut, dan akhirnya tukang sol sepatu tersebut berhasil melewati ujian apa yang diberikan Allah kepadanya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh apa yang disampaikan, apa yang dikisahkan dari tukang sol sepatu tersebut. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah hendaknya kita memperhatikan tetangga di sekitar rumah kita. Apabila kita mempunyai makanan yang bisa kita bagi, maka jangan lupa membagikan kepada tetangga kita. Tetangga itu adalah orang yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Dan Rasulullah pun bersabda, tidak akan masuk surga orang yang jahat kepada tetangganya. Sejahat-jahat apapun tetangga kepada kita, jangan sampai kita membalas dengan kejahatan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya, hikmahnya adalah ibadah haji itu wajib bagi seorang yang mampu. Akan tapi membantu tetangga yang kelaparan lebih diutamakan. Artinya kebaikan yang berada di depan mata kita itu lebih Allah ridhoi daripada keinginan kita. Kemudian pembelajaran yang dapat kita ambil anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, yaitu menabung itu jangan hanya untuk diri sendiri, kan tapi menabung juga bisa untuk dikumpulkan kemudian diinfakkan kepada orang miskin. Kalian jangan takut untuk apabila kalian mengeluarkan harta sekecil apapun, walaupun itu berkurang, kan tapi kalau itu diinfakkan, disedekahkan, ketahuilah sebenarnya itu adalah hartanya akan bertambah, hartanya akan berlipat ganda. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, pembelajaran selanjutnya adalah jangan memandang seorang itu melalui kekayaan, melalui harta dan benda. Bisa jadi seseorang yang rumahnya itu gubuk reot, kan tapi orang tersebut di dalamnya dipakai untuk membaca Quran. Bahkan orang tersebut adalah hafiz. Sebenarnya rumah itu adalah rumah istana. Begitu pula sebaliknya. Seorang yang mempunyai rumah yang megah, tapi di dalamnya tidak pernah dipakai untuk berbuat kebaikan, tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk sedekah, tidak pernah dipakai untuk berbakti kepada ayah dan bunda, dan tidak pernah dipakai untuk
belajar ilmu, majelis, maka sungguhnya ketahuilah rumah itu adalah rumah seperti kuburan, bukan rumah yang megah. Rumah itu rumah yang sudah hancur. Ingat, anak ustadz yang soleh dan solehah, pembelajaran kita yang dahulu yang sama-sama kita tahu bahwa Qarun adalah sahabat, saudara atau teman Nabi Musa yang pada waktu itu soleh. Kemudian Allah memberikan harta kekayaan sehingga Qarun lupa kepada Allah, sehingga ketika lupa Qarun sombong dan Allah tenggelamkan itu harta bendanya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil pembelajaran dari kisah tersebut. Dan mulai sekarang anak-anak ustadz dan soleh dan solehah selalulah berbuat kebaikan. Tanamkan kebaikan sedikit apapun. Insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Selalulah berbuat baik kepada ayah dan bunda kalian. Janganlah kalian membantah. Ketika ayah bunda kalian memerintahkan sesuatu yang baik, maka lakukanlah. Jangan nanti-nanti. Begitu pula sebaliknya. Apabila orang tua kalian mengajak kepada yang buruk, maka kalian harus mengingatkan. Itulah fungsinya kita untuk kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Makanya Ustaz meminta kepada Ustaz pribadi khususnya dan kepada anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena dengan belajar itu Allah akan mengangkat derajat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan, mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.